Halo semuanya, perkenalkan saya Titin Trisna Purnama Sarinduro AMD Cap. Saya peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2021, Angkatan 20, Kelompok 2. Saat ini kita akan membahas tentang etika publik dalam bentuk mind mapping. Yang dimaksud dengan etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, salah atau benar, perilaku, tindakan, keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Ruang lingkup etika publik yang akan kita bahas kali ini terdiri dari 3, yakni kode etik dan perilaku pejabat publik, bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya, dan aktualisasi etika ASN. Kita akan membahas ruang lingkup yang pertama. Yang dimaksud dengan kode etik yakni peraturan yang mengatur tingkah laku dalam satu kelompok khusus, yang mana sudut pandangnya hanya diperuntukkan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan tertulis. Terdapat 3 dimensi etika publik, yakni dimensi tindakan integritas publik, dimensi kualitas pelayanan publik, dan dimensi modalitas. Ketiga dimensi ini berkaitan dengan pelayanan publik yang profesional, karena pelayan publik tidak hanya menuntut kompetensi teknik dan kepemimpinan, melainkan juga menuntut kompetensi etika, karena tanpa kompetensi etika, maka pejabat cenderung tidak peka, tidak peduli, dan diskriminatif, terutama pada masyarakat kalangan bawah. Oleh karena itu, perlu ada perubahan mindset oleh seluruh pejabat publik. Perubahan mindset ini merupakan perubahan reformasi birokrasi yang paling penting, dan setidaknya mencakup 3 aspek, yakni perubahan dari mindset penguasa menjadi pelayan, perubahan dari wewenang menjadi peranan, dan perubahan dari jabatan menjadi amanah. Ruang lingkup yang kedua, bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Bagi PNS yang merupakan jabatan generik, tidak ada rumusan kode etik yang berlaku bagi semua pekerjaan. Sehingga kode etik administrasi negara dirujuk posisinya berada di antara etika profesi dan etika politik. Namun daripada itu, terdapat 12 sumber kode etik bagi ASN yang bisa kita pahami bersama dalam modul yang sudah disediakan. Implikasi kode etik dalam pelayanan publik dapat dideskripsikan sebagai berikut. Manusia pada dasarnya memiliki sifat yang baik, namun tidak dapat dipungkiri terkadang melakukan penyimpangan yang semata-mata disebabkan oleh ketidaktahuan norma. Oleh karena itu, PNS dalam menjalankan tugasnya perlu untuk diingatkan melalui sosialisasi sumber-sumber kode etik dan pelatihan kepegawaian yang harus dilakukan secara berkesinambungan. Selanjutnya, perlu dilakukan diskusi nyata yang terjadi di lingkungan pekerjaan untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai PNS. Ruang lingkup yang terakhir, yakni aktualisasi etika ASN. Aktualisasi etika ASN ini tercermin dalam beberapa tingkah laku atau perilaku yang dilakukan di dalam kehidupan pekerjaan kita sebagai ASN. Pertama, tidak menggunakan biaya operasional negara untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya, tidak merusak fasilitas yang sudah diberikan oleh negara, melakukan absensi di tempat kerja sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, menghindari perilaku penyimpangan dalam jabatan seperti korupsi, dan yang terakhir, menghindari terjadinya konflik kepentingan. Demikian pembahasan kita tentang etika publik kali ini. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.
Sampai jumpa.